Oke, selamat Hai, malam. selamat malam. Iya, senang kali teman-teman bisa ketemu kembali dalam acara PA online bareng yang kita lakukan malam hari ini. Hari ini agak Sorry, istimewa. iya, kita berdua memakai masker demi menjaga diri kita gitu ya. Tapi ini nggak akan mengurangi semangat kita untuk mengadakan acara PA online bareng malam hari ini. Karena tentunya malam hari ini spesial. Kita membahas satu fakta yang menarik gitu tentang kehidupan manusia, yaitu tentang Roma pasal 3 mengenai dosa. Nanti kita akan bahas. Ya, teman-teman, saya lagi batuk berat. Mungkin suara saya tidak terlalu dengar jelas, tapi kalau misalnya kurang jelas, tolong kasih notifikasi. Instruksi, ya. Ya, nanti saya akan berusaha ngomong lebih keras lagi. Ya, seperti yang Roma tadi bilang, kita membahas Roma 3. Satu pasal yang sangat istimewa dan sangat terkenal sekali. Dan saya harap kita akan belajar banyak hari ini. Ya, saya menantikan pelajaran-pelajaran banyak yang kita akan dapatkan dari Roma pasal 3 ini, Bu. Ya, Ya, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Saya Roma sekali lagi. saya Yulia. Iya, dan kita yang akan jadi host dalam acara PA online bareng ini. Dan kita tidak berdua saja, seperti biasanya kita akan ditemani dengan dua guest. Bintang tamu kita malam hari ini akan bersama-sama dengan kita. Akan ada Kak Patrick, pelajaran yang mereka dapatkan ketika menggali Roma pasal 3. Iya, ini sementara kita sedang mengundang dua guest kita. Saya undang untuk teman-teman juga yang join live udah ada saat ini, bisa masih punya kesempatan untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk segera bergabung bersama kita, karena nanti sebentar lagi kita akan mulai acara utama kita. Ya, Nah, gimana Bu? teman-teman sudah mulai berdatang. Oh iya, Halo Patrick, senang ketemu lagi. Halo, Shalom. Ya, suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, jelas. Saya bindeng nih, suaranya bindeng, batuk, batuk pilek, aduh. Coba sebut. Jadi semoga teman-teman di rumah tidak ketularan saya ya. oke. Iya, gimana Kak Patrick dan juga Kak Yunike, siap untuk membagikan pasal 3 dari Kitab Roma hari ini? Oh, siap, siap. Ya, Ya. oke. Oke. Iya, mungkin kita akan segera memulai acara kita ya, Bu ya. Ya, Karena kita akan ini berdoa waktu, dulu. iya, kita akan membuka acara PA online bareng ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Satu ucapan syukur kami naikkan karena Engkau sungguh setia dan adil dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas setiap hari. Dan malam hari ini Tuhan, satu ucapan syukur lagi kalau kami boleh menggali, boleh mendalami Roma pasal 3. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mengerti melalui setiap penggalian yang akan dibagikan, baik dari Kak Patrick, dari Kak Yunike, kami yang akan menolong, bahkan seluruh sahabat-sahabat juga yang akan bergabung secara langsung malam hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu yang berbicara kepada hati setiap kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji termulialah nama-Mu, kami menyerahkan seluruh acara kami ini, Tuhan yang menghandle segala sesuatu yang kami pakai, termasuk jaringan, alat-alat, dan segala sesuatunya yang kami pakai, bila boleh lancar sampai selesainya nanti. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur dan memulai PA online bareng ini, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Oke. oke, Yunika, oke kalau nggak pakai kamera karena kayaknya memang buffering terus. Iya, jadi kalau audionya oke sih kita nanti masih bisa ya. Intinya kita bisa mendengarkan suaranya Kak Yunike gitu. Oke Bu, sebelum kita membahas lebih jauh dengan teman-teman Kak Patrick dan juga Yunike malam hari ini, kita ingin membagikan sebuah fakta-fakta yang menarik juga tentang kitab Roma gitu ya. Kita mau melihat gambaran umumnya dulu tentang surat Roma yang dituliskan oleh Paulus ini. Nah, surat Roma punya banyak keistimewaan menurut saya, karena apa? Ini full dengan pembahasan yang mendalam tentang doktrin, tentang apa ya, bahkan di dalamnya memuat sekali banyak teologi-teologi tentang doktrin tentang dosa, doktrin tentang keselamatan, tentang apalagi tentang Kristus, bahkan tentang Allah, tentang Roh Kudus juga banyak dibahas di dalam kitab Roma ini. Dan salah satunya kita lihat nanti di dalam pasal 3 ini ya, membahas secara penuh tentang dosa gitu. Jadi ini satu keistimewaan yang dimiliki oleh surat Roma ini. Ya,
hal yang menarik juga dari surat Roma adalah Paulus sendiri belum pernah berkunjung saat menuliskan surat ini ke jemaat di Roma. Dan jemaat Roma juga bukan jemaat yang dirintis oleh Paulus, ya. Dan itu sangat istimewa, sekalipun mereka mungkin tidak saling mengenal face to face pada saat itu, tapi Paulus sudah menganggap mereka seperti anak rohani mereka, anak rohani Paulus sendiri gitu. Ini menunjukkan bahwa ikatan itu bukan berdasarkan darah daging, bukan berdasarkan persaudaraan, tapi berdasarkan kasih Kristus yang mengikat mereka, sehingga Paulus bisa menerima mereka seperti saudara yang sudah lama di dalam Tuhan gitu ya. Itu istimewanya surat Roma ini. Iya, dan fakta menarik lainnya lagi tentang surat Roma ini, apa ya, Paulus banyak sekali memakai perjanjian lama untuk menyampaikan tentang maksud Injil ya, yang dituliskan dari pasal 1 sampai 16. Jadi ketika tadi saya mempelajari tentang bagian ini, dia mengutip lebih dari 70 kali nih kalimat-kalimat yang ada di perjanjian lama, baik kata-kata Mazmur, Daud, dari kitab-kitab Taurat dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak memuat tentang fakta-fakta bahwa perjanjian lama ini, perjanjian baru bisa berdiri karena ada perjanjian lama juga. Betul, ya. Dan Paulus sangat menguasai perjanjian lama, sehingga kutipan-kutipan dia itu sungguh boleh menarik orang-orang Roma Yahudi yang merasa punya diri, harga diri lebih tinggi daripada orang-orang yang non-Yahudi. Dan Paulus menyatakan itu bukan karena Paulus tidak tahu, tapi justru karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui ayat-ayat yang Paulus jelaskan di dalam perjanjian lama. Ya, banyak banget dibahas tentang kitab Taurat ya. Benar. Bahkan hampir setiap pasal nanti pasti menemukan kata Taurat di dalamnya yang ditekankan oleh Paulus. Nah, ini istilah-istilah penting juga nih yang sering disebutkan Paulus berkali-kali di kitab Roma ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang iman, terus ada juga kata pertobatan di dalamnya, dan memuat juga tentang dosa yang hampir setiap pasal juga diulang-ulang. Terus ada juga tentang praktek hidup sebagai pengikut Kristus. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di pasal 12 sampai pasal 16 itu sudah memuat bagaimana praktek sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan hidup di dalam Kristus. Gitu. Jadi istilah-istilah ini banyak digunakan Paulus di kitab Roma. Kitab Roma juga syarat dengan istilah-istilah terminologi Kristen yang sangat teologis sekali dan syarat dengan arti, dan tidak mudah memang untuk menjelajah lebih luas dengan kitab Roma karena begitu banyak istilah-istilah yang Paulus pakai yang abstrak gitu ya, yang sering tidak bisa dimengerti dengan jelas. Misalnya kata pembenaran, tentang keselamatan, tentang pengorbanan, itu hal-hal yang sangat familiar bagi orang Yahudi, tapi mungkin tidak terlalu familiar bagi orang-orang non-Yahudi seperti kita. Itu yang membuat pembahasan tentang kitab Roma menurut saya sedikit cukup sulit, tetapi tidak ada salahnya kalau kita juga mempelajarinya. Nah, yang menariknya hari ini kita membahas tentang Roma pasal 3 yang pastinya banyak dihafal oleh banyak orang Kristen juga ya. Ini satu fakta menarik tentang dosa di sini ya, terkenal sekali di dalam Roma pasal 3 ayat 23 ini ya, di mana dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti apakah fakta tentang itu, nanti kita akan selidiki bersama dengan Kak Patrick dan juga Kak Yunika. Nah, satu hal yang menarik juga dari Roma 3 itu adalah bagaimana Paulus ketika menjelaskan tentang dosa, tentang orang Yahudi, tentang perbuatan, tentang bagaimana dosa itu maksudnya dosa itu dihapuskan atau diambil oleh pengorbanan Kristus. Paulus memakai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dia ajukan pada diri sendiri, terus dia jawab juga diri sendiri. Iya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti seakan-akan Paulus itu punya imaginary opponent, punya teman berargumen yang tidak nyata gitu ya. Seakan-akan bertanya-tanya itu kepada Paulus. Tapi ya itu keistimewaan dari Paulus karena Paulus sendiri orang Yahudi gitu, dan dia bisa menjelaskan apa yang menjadi masalah bagi orang Yahudi. Jadi seakan-akan dia mewakili diri sendiri dan mewakili orang Yahudi juga gitu ya. Ya, jadi sangat menarik sekali. Nanti Bapak Ibu bisa kembali membaca Roma dari pasal 1, pasal 2 hingga 3 itu
yang dijelaskan Ibu Yulia tadi benar sekali karena banyak kalimat-kalimat yang bernada diskusi. Itu dilihat nanti di pasal 3. Jadi sekarang bagaimana? Jadi bagaimana? Itu kayak semacam obrolan diskusi, tapi sebenarnya Paulus sedang menjelaskan tentang fakta yang menarik mengenai dosa. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari Roma pasal 3 bersama dengan Kak Patrick dan juga Kak Yunike. Apakah sudah membacanya, Kak? Sudah sekilas. Oh. Oke, kita akan lihat dulu ya overview dari Roma pasal 3 ini. Nah, ada berapa ayat yang ditemukan nih di dalam Roma pasal 3 dan ada berapa perikopnya juga. Mungkin bisa langsung disebutkan ya. Dari Kak Patrick dulu mungkin. Perikopnya atau apa ini tadi? Ada berapa jumlah ayatnya dan juga perikopnya? Jumlahnya ada 31. Kalau perikopnya ada 3. Ya, mungkin disebutkan dulu ya. Oh iya, maaf. Yang pertama, perikop pertama, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Yang kedua, perikop kedua, semua manusia adalah orang berdosa. Yang ketiga, manusia dibenarkan karena iman. Untuk perikop. Berat-berat ya. Berat. Perikop yang sangat berat. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau saya bertanya ke Kak Yunike, adakah tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam pasal 3 ini? Dan kalau ada, bisa disebutkan siapa aja tokoh-tokoh penting yang disebutkan? Ya, bisa dilanjut. Oke, Kak Yunike. Ya, yang saya dapat mengamati ini ada orang Yahudi, orang Yunani, Tuhan Yesus, dan Allah. Sorry, bisa Apakah diulang cukup lagi? jelas? Suaranya ini bertabrakan gitu. Ya, yang saya dapat ada tokoh-tokoh yaitu pertama itu orang Yahudi, orang Yunani, Tuhan Yesus, dan Allah. Oke. Semua manusia. Dan siapa penulisnya disebutkan nggak? Memang nggak disebutkan sih, tapi di sini Paulus adalah tokoh yang menuliskan dari surat Roma ini. Nah, jadi apakah teman-teman juga ketika melihat dari pasal 3 ini ada kata-kata penting yang sering diulang di dalam pasal ini? Mungkin bisa juga disebutkan kata penting yang menjadi satu kesatuan gitu ya, yang menjadi penekanan penting. Mungkin kembali ke Kak Patrick bisa membagikan kata-kata penting yang ditemukan. Yang saya temukan di pasal 3 ini yaitu Taurat, terus dosa, terus kasih karunia, iman. Ya. Oke. Dari Kak Yunike ada tambahan lagi selain 4 ya hal yang sudah disebutkan? Iya. Oke. Saya sudah triknya yang itu saja menurut saya. Apa? Kalau bisa ditambahkan, mungkin yang bisa saya tambahkan selain yang dibilang Pak Patrick itu adalah Tuhan Yesus, Kristus Yesus. Oh, itu juga diulang-ulang. Ya, ada juga kata yang diulang itu dibenarkan, beberapa kali muncul ya di ayat-ayat ini. Ya, kemudian menghakimi, dihakimi, ya. Ya, bahkan frasa kelebihan orang Yahudi itu diulang-ulang di perikop pertama dari pasal 3. Nah, oke. Iya, kita doakan supaya jaringan Kak Yunike bisa baik malam hari ini ya. Ya, teman-teman, secara umum dari tokoh-tokoh yang sudah kita bagikan atau kata-kata yang sering diulang-ulang, menemukan nggak kesan utama gitu ketika melihat Roma pasal 3 ini? Mungkin bisa dibagikan juga nih kepada kita semua. Kembali ke Kak Patrick lagi. Kalau dari saya sekilas baca dari Roma pasal 3 ini, sepertinya Paulus sedang berusaha menunjukkan ke orang Yahudi ya, walaupun mereka mungkin dari lahir mengenal hukum Taurat, walaupun mereka tahu tentang kebenaran Taurat, itu tidak menjamin mereka kalau mereka tidak punya iman di dalam Yesus. Jadi mereka pun tidak lepas dari dosa walaupun mereka tahu hukum Taurat. Dan satu-satunya jalan untuk dibenarkan dari dosa mereka ya lewat iman kepada Kristus Yesus itu tadi.
Ya. Oke. Jadi secara keseluruhan fakta tentang dosa dan juga fakta tentang penebusan yang diberikan oleh Yesus. Iya. Nah, kita akan menggali lebih dalam dari Roma pasal 3 yang akan kita lihat hari ini. Iya, apakah Kak Yunike bisa bergabung? Suaranya bisa kedengaran dengan jelas? Ya, jelas, Bu. Iya. Mungkin bisa menambahkan juga kesan utama yang didapatkan dari Roma pasal 3. Ya, pesan utama yang saya dapat, saja ngomongnya. ya, Bu. Pertama yang saya dapatkan, semua manusia bisa dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tidak memandang siapa dia, orang Yahudi, orang Yunani, ataupun latar belakangnya apa saja. Semuanya bisa dibenarkan karena kasih karunia Allah yang membuat kita mempercayai pada Tuhan Yesus. Oke. Ya. Suara kamu memang agak putus-putus, Yunike. Tapi lumayan bisa sedikit mendengar. Iya, suaranya sedikit putus-putus. Iya. Saya ulangi sekali lagi atau sudah cukup jelas yang tadi, Bu? Ya, tadi kamu sudah menyebut tentang kasih karunia ya. Bahwa setiap orang dibenarkan karena kasih karunia kepada Yesus Kristus. Benar? Atau saya Iya, salah tangkap? Betul ya? benar, Bu. Ya. Oke, thank you. Ya. Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan membahas Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Silahkan teman-teman bisa membacanya, mengambil waktu untuk membacanya, dan kita akan belajar bersama-sama dari penggalian pertama ini. Nanti teman-teman silahkan memberikan responnya di dalam kolom komentar atau memberikan pertanyaan terkait penggalian yang dibahas oleh Kak Patrick dan juga Kak Yunike. Nah, kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini fakta yang sangat perlu kita tahu semua bahwa manusia berdosa. Menurut Kak Patrick nih, apakah arti dosa di dalam konteks yang sedang disampaikan oleh Paulus saat itu? Dan apakah Paulus yakin bahwa semua orang telah berbuat dosa? Kalau menurut saya arti dosa yang diutarakan oleh Paulus ini penghalang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan karena dosa inilah yang akhirnya membuat manusia itu seperti yang kita tahu ya, sedikit melompat, mereka menerima upah karena dosa itu, yaitu maut gitu kan. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika semua orang berdosa, kebutuhan pertama yang mereka butuhkan adalah lepas dari maut itu. Dan itu dikasih solusinya di ayat yang ke-24. Bagaimana manusia itu bisa dilepaskan dari yang katanya dari belenggu dosa itu ya melalui pembenaran yang kita dapat secara cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau menurut saya, dosa ini adalah yang membuat hubungan manusia dengan Allah itu terputus dan manusia menerima akibat dari dosa itu. Tapi di ayat 24, ini menjadi jawaban yang dibutuhkan manusia ketika mereka sadar akan dosa mereka. Iya, mengapa Paulus begitu yakin semua orang sudah berbuat dosa? Mungkin karena dia juga, kalau kita lihat sedikit belakang, ayat-ayatnya kan berbicara tentang hukum Taurat ya. Kalau menurut saya, adanya hukum Taurat itu membuat manusia itu sadar bahwa mereka itu berdosa dan membutuhkan jalan keselamatan. Jadi hukum Taurat di sini itu membuat manusia itu tersadar akan dosanya itu. Ya, jadi betul. menurut saya kenapa Paulus yakin, karena Paulus sedikit banyak paham tentang hukum Taurat. Ya, dan dia berani menjabarkan hal itu. Ya, memang menarik ya, karena kalau dilihat dari ayat-ayat yang kita bahas, apa artinya dosa? Orang yang berdosa kalau dari ayat 23 ya, orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah gitu ya. Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya
seorang yang sudah berdosa, dia sudah tidak lagi memiliki image, memiliki peta teladan Allah, gitu ya, karena sudah rusak, dirusakkan oleh dosa. Sehingga kemuliaan Allah yang luar biasa itu sudah tidak mungkin nyata di dalam hidup manusia. Ya. Oke. Nah, ada sedikit pertanyaan yang perlu kita ketahui bersama juga. Apakah berarti dalam hal ini ya, katanya kan yakin Paulus bahwa semua orang telah berbuat dosa. Berarti kita mungkin Kak Patrick dan juga Kak Yunike termasuk orang berdosa? Kalau saya menilai diri saya sendiri ya, saya orang berdosa dan saya perlu dibenarkan dalam Yesus itu. Karena ya saya tahu diri saya seberapa banyak yang telah saya lalui dalam hidup saya yang melanggar dari firman Tuhan dan ketetapan Tuhan tuh yang membuat saya seperti itu. Maksudnya dalam dosa. Jadi kalau ditanya apakah saya termasuk orang yang berdosa, saya yakin saya berdosa. Dan karena itulah akhirnya saya karena kasih karunia Tuhan itu membuat saya tuh sadar saya berdosa dan saya tidak bisa seperti ini terus. Saya butuh untuk dibenarkan. Dan ayat 24 ini mungkin jawaban dari yang dibutuhkan saat ini. Iya. Oke. Gimana dengan Yunike? Apakah Yunike juga seorang berdosa? Sesuai dengan ayat yang sudah dikatakan tadi, bahwa semua manusia adalah orang berdosa, termasuk saya. Nah, dosa. Ya, dosa yang di sini tuh artinya meleset atau tidak tepat pada sasaran. Jadi, rupa dan gambar Allah yang di dalam diri saya itu telah rusak. Dimulai dari ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Karena rupa dan gambar Allah di dalam diri saya rusak, kemuliaan Allah itu hilang dari saya. Itu sebabnya ketika kemuliaan Allah itu hilang dalam hidup saya jadi memiliki hubungan yang putus atau rusak dengan Allah. Nah, ketika saya memiliki hubungan yang rusak dengan Allah, di situ saya menjadi orang berdosa yang layak untuk dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Jadi saya juga salah satu manusia yang membutuhkan pembenaran agar hubungan saya dengan Allah kembali pulih, kemuliaan Allah ada di dalam saya, dan saya juga bisa terhindar dari hukuman dosa. Amin. Ya, thank you Yunike, suaranya sudah jauh lebih baik. Ya. Oke, nah masih berkaitan dengan dosa dari dua ayat ini. Jadi ketika kita melihat ayat ini, apa hukuman yang didapatkan dari manusia yang berdosa? Mungkin Kak Yunike bisa menjawab bagi kita semua ya. Hukuman terberat dari dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa hukuman dosa itu adalah maut, kebinasaan. Jadi Tuhan tidak toleransi, Tuhan adil. Setiap dosa ada hukumannya, yaitu maut. Itu, Bu. Aduh, hilang lagi suaranya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan Patrick karena suaranya udah hilang nih. Oh iya. Oke, suara Kak Yunike hilang nih. Kita tunggu lagi nanti pas suaranya bisa baik ya. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Patrick. Ya, kalau sama seperti Kak Yunike, upah dosa adalah maut. Maut di sini kalau saya boleh mengartikan itu kematian yang kekal itu. Atau kita tidak mendapat bagian dari keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Atau mungkin bahasa kasarnya yang sangat kasar, ya kita harus siap menanggung tanda kutip hukuman kekal itu atau neraka itu. Kalau menurut saya upah dosa itu seperti itu. Ya, upah dosa terberat saya kira bukan hanya karena kita masuk neraka, tapi saya kira yang paling berat adalah kita terpisah dari Allah.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Seperti tadi Patrick sebelumnya sudah pernah membahas ya, bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita putus hubungan dengan Allah. Saya kira bukan kematian yang mengerikan. Yang paling mengerikan, yang paling berat itu adalah karena kita tidak lagi akan bisa bersama dengan Allah. Ya, ya. Oke. Nah, tetapi anugerah yang sangat luar biasa sekali, meskipun Paulus di sini sudah membeberkan jauh tentang dosa dan juga akibat yang akan kita terima, ada sebuah janji dan juga ada sebuah fakta yang menarik tentang dosa di sini. Di ayat 24 dikatakan, dengan apakah di sini dosa dapat dibenarkan? Menurut Kak Yunike nih, kalau bisa bergabung lagi audionya dari ayat 24 ini. Oke, Bang. Ya. Silakan, mungkin bisa ngomong lebih pelan-pelan aja. Oh, iya, Bu. Boleh ulang kembali tadi pertanyaannya, Kak? Dengan apakah dosa dapat dibenarkan? Ya, sesuai dengan ayat yang tadi dibaca, bahwa hanya kasih karunia sajalah kita dibenarkan. Kasih karunia berarti pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk dibenarkan, tetapi karena kasih karunia, Allah melayakkan kita untuk mendapatkan kebenaran. Jadi, karena kasih karunia, kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan, dan iman tersebutlah yang membuat kita benar, dan penebusan di sini kan penebusan Tuhan Yesus yang membuat kita juga benar. Kata penebusan di sini berarti ditebus dengan bayaran. Jadi Tuhan Yesus menebus kita menjadi orang percaya bukan dengan lihat cuma, tapi Tuhan Yesus menebus kita dengan bayaran, yaitu diri Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi karya Tuhan Yesus di kayu salib adalah bayaran untuk tebusan kita dari dosa kita. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi orang benar. Jadi kasih karunia membuat kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, bayaran apakah yang jelas, sangat Bu? mahal ya. Iya, Bu. Oke, jadi Kak Yunike mengulang-ulang nih bahwa kita bisa dibenarkan karena kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus, dan di sini bukan istilahnya penebusan yang diberikan Yesus itu bukan murahan sifatnya tapi sangat mahal. Dan penebusan yang sangat mahal ini, tetapi juga satu fakta yang menarik lagi, ini penebusan ini sangat mahal harganya, tetapi juga cuma-cuma diberikan kepada kita semua. Ini apa nih artinya menurut Kak Patrick, dan mengapa demikian? Menurut saya ini kenapa kok Tuhan memberikan penebusan yang mahal itu secara cuma-cuma kepada kita ya? Selain karena kasih karunia, ya karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita. Misal kita yang berkonflik sama orang lain, kita yang membuat masalah, harusnya kita yang menyelesaikan konflik itu. Tapi di sini ini menunjukkan kalau Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita, Dia yang mau mengembalikan hubungan dengan kita gitu. Jadi menurut saya karya penebusan yang mahal ini, kenapa Tuhan mau ngasih secara cuma-cuma? Karena Dia rindu kita punya hubungan atau mengembalikan hubungan seperti semula. Sejak awal kita diciptakan tuh Tuhan maunya seperti itu. Tapi karena dosa ini yang memutuskan hubungan kita dengan Dia, akhirnya Dia rela untuk tanda kutip ya merendahkan dirinya supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Dia. Kenapa kok Tuhan mau masih secara cuma-cuma? Ya karena kasih menurut saya. Karena begitu besar kasihnya Dia kepada kita. Ya, selain karena kasih juga manusia nggak mungkin bisa bayar lagi.
Ya Betul, nggak? betul. Walaupun manusia diberi kesempatan untuk membayar, tidak ada yang bisa kita bayarkan kepada Kristus. Jadi Kristus harus memberikan itu cuma-cuma karena kita nggak mungkin akan bisa melakukan. Apalagi dengan bayaran yang begitu mahal. Ya. Ya, jadi mahal harganya karena itu Harus diberikan cuma-cuma. kita diberikan secara cuma-cuma dan itu melalui darah yang suci dari Yesus Kristus yang sama sekali tidak berdosa. Nah, jadi penebusan yang diberikan Yesus kepada kita seluruh teman-teman yang hadir malam hari ini sangat mahal harganya, tetapi juga diberikan cuma-cuma kepada setiap kita. Ini anugerah yang sangat luar biasa yang dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang didapatkan nih dari dua ayat ini, Kak Yunika dan juga Kak Petri setelah kita menggalinya? Mungkin dari Kak Yunika dulu. Apakah bisa Ya, mendengar? Oke. ya, apakah suara saya jelas? Iya. Pelan-pelan. Ya, yang pelajaran yang bisa saya dapat yaitu semua orang berhak untuk mendapatkan kebenaran daripada Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita. Nah, pembenaran yang Tuhan berikan adalah hasil atau kasih karunia, ya. Maka kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan satu-satunya jalan untuk kita dapat dibenarkan adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satupun jalan selain Tuhan Yesus. Dan penebusan yang Tuhan lakukan adalah penebusan yang harganya mahal, tetapi karena kasih-Nya Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada kita manusia. Apa jelas? Ya, Oke. jelas. Iya. Gimana dari sudut pandang Kak Petri? Kalau Sepakat? sepakat. Iya. Kalau menanggapi dari dua ayat ini yang saya dapatkan ya, ternyata saya tuh sangat berdosa dan saya tuh sudah dibenarkan melalui penebusan Tuhan, dan itu harusnya membuat saya tuh lebih bersyukur dan menghargai penebusan yang mahal itu tadi dengan lebih sungguh-sungguh, karena ya seperti yang dikatakan Bu Yulia tadi ya, nggak ada usaha manusia yang bisa untuk mencapai atau membenarkan diri kita sendiri. Jadi ini ada tiket yang benar-benar harus kita jaga sampai nanti kita dipanggil Tuhan kembali, untuk kita jaga itu iman kita itu. Ya. Oke, saya menggarisbawahi kata berusaha sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pembenaran ya di dalam hidup kita. Nah, oke, apakah sahabat sabda malam hari ini sebelum kita melanjutkan dari dua ayat terakhir yang akan kita bahas, apakah sahabat sabda juga yang bergabung hari ini sudah memberikan tanggapan dan juga sudah memberikan pertanyaan menurut teman-teman terkait Roma 3 ayat 23 sampai 24 ini? Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Bu, tapi mungkin kita perlu membacakannya satu persatu dulu nih. Ya. Oke. Ada tanggapan dulu dari Kak Evi, semua manusia berdosa, dosa turunan dari Adam dan Hawa. Iya, ini menjelaskan tentang warisan dosa ya. Ya, tapi bukan hanya dosa warisan, Ibu. Kita sendiri juga melakukan dosa. Iya. Jadi bukan hanya dari Adam dan Hawa, tapi juga dari perbuatan kita pribadi sendiri juga kita sudah berdosa. Oke, nah ada satu pertanyaan menarik nih Kak Petri, mungkin nanti bisa dibantu. Apakah semua dosa pasti mendatangkan maut? Wow, ini sedikit lari kepada kitab lain juga nih, mungkin bisa dibantu untuk menjawab? Kalau menurut saya pribadi ya, iya, semua dosa, baik itu yang mungkin taraf resikonya kecil atau besar, atau dampaknya ke orang lain kecil atau besar, itu tetap mendatangkan maut. Sama seperti yang Yesus katakan di Matius 5. Ketika mata kita tidak kudus melihat sesuatu, mending dicongkel aja daripada seluruh tubuh kita yang masuk ke dalam penghukuman. Artinya kan dosa sekecil apapun yang mungkin dinilai manusia itu tetap mendatangkan maut loh. Kalau menurut saya begitu. Ya, jelas ya. Tidak ada satu percik kotoran apapun yang bisa menodai kekudusan Allah. Jadi kalau ada kotoran kecil apapun, Tuhan pasti tidak suka, ya. Oke, masih ada
ada satu pertanyaan juga dari saudara Ray di sini, Aldo Ray. Mungkin Kak Yunike bisa menolong menjawab ini, apakah orang yang sudah ditebus, tadi kita berbicara tentang penebusan Allah, bisa hidup sesuka mereka? Mungkin kalau Kak Yunike bisa bergabung, bisa menolong menjawab. Ya, apakah suara saya jelas? Ya. Boleh diulang kembali pertanyaannya, Kak Roma? Apakah orang yang sudah ditebus bisa hidup sesuka mereka? Ya, kalau menurut saya tidak bisa. Karena seorang Halo? ya jelas. Tadi sempat hilang lagi. Mungkin diulang lagi, Oh diulang ya, lagi. ya. Menurut saya seorang yang ditebus maka menjadi manusia yang baru. Dia akan menjadi yang benar. Dia tidak akan menggunakan kasih karunia yang diterimanya dengan sembarangan. Suaranya manusia. putus-putus. Tiga. Nggak bisa Lagi dengar baik. jaringan mungkin nggak bagus ya. Nggak bisa jelas nih kita dengar, Kak. Tadi awalnya jelas, tapi berapa detik ke belakang udah langsung hilang. Nah, jadi tadi Kak Yunike mengatakan bahwa orang yang sudah ditebus tidak bisa hidup dengan sesuka hati mereka. Kenapa? Menyadari tentang penebusan Allah itu tadi gitu ya. Apalagi kita sebagai orang yang sudah menerima karunia secara cuma-cuma itu pasti kita menghargainya. Tadi juga Kak Patrick sempat menyebutkan tentang menghargai penebusan karya Allah itu, dan kita nggak lakukan hidup kita untuk kebebasan diri kita berbuat sesuatu yang hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Kita akan menjaga diri kita karena kita sudah mengetahui bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus. Nah, tapi ada pertanyaan terusan nih dari Villa. Oh ya. Terus kalau terus-menerus masih melakukan dosa, bisakah dia tetap disebut sebagai orang yang dibenarkan? Oke, gimana nih menurut Kak Patrick? Iya, belum di-unmute suaranya. Dihidupkan dulu audionya. Maaf, pertanyaannya tolong diulangi, Kak. Oh, kalau tadi kan soal dosa yang sudah ditebus ya. Gimana kalau terus-menerus masih melakukan dosa? Hidup seenaknya itu terus-menerus, apakah dia masih bisa disebut sebagai orang yang dibenarkan? Menurut saya itu tergantung dari pribadinya, tergantung dari kedewasaan orang tersebut. Kalau orang yang sudah paham betul betapa pentingnya keselamatan, harusnya dia tidak punya pikiran untuk seenaknya lagi. Tapi kalaupun dia masih terus-terusan jatuh bangun, gimana ya? Kalau jatuh bangun masih bagus, dia masih bisa bangun. Kalau jatuh terus dan tidak bangun-bangun gimana? Mungkin bisa dibantu. Ya sudah tidak tergantung pada kita, tapi tergantung kepada Allah. Itu kan kita akan menilai kedaulatan Tuhan. Betul. Ya, jadi keselamatan bukan tergantung pada manusianya ya, tetapi kepada Allah, apakah dia akan mengampuni kita, apakah dia akan membangunkan kita lagi. Kalau kita jatuh terus, itu memang perbuatan kita, tapi kalau kita bangun, itu pasti Allah yang membangunkan. Ya, thank you. Ada satu tanggapan dari Nehemia Chris yang menarik pada ayat 23 ini adalah kata telah kehilangan. Atau bisa juga dibilang setelah manusia jatuh dalam dosa, ada jarak yang sangat jauh antara manusia dengan Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Wow, ini masih koma nih kalimatnya. Kita nantikan nanti ya. Ini pertanyaan dari, ini masuk dari Ray nih Bu. 1 Yohanes 5 ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Gimana dengan ini? Kita kayaknya perlu juga nih menggali 1 Yohanes 5 nih. Oke. Gimana? Apakah Kak Patrick sempat menggali 1 Yohanes pasal 5 yang tidak mendatangkan maut? Ya, ada dosa yang disebutkan di dalam kitab, dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Satu-satunya dosa yang mendatangkan maut adalah ketika dia menolak kasih karunia Tuhan. Itu dosa yang membawa maut. Kalau dia
berdosa kepada orang lain, Tuhan masih mengampuni. Tetapi ketika dia menolak Kristus yang sudah menebus dia dan menolak Roh Kudus yang memampukan dia untuk menerima kasih karunia, maka tidak ada cara lain atau tidak ada pengampunan lain yang bisa diberikan oleh Allah. Ya. Mungkin kita juga perlu melihat konteksnya ya, di 1 Yohanes 5 itu kan tentang apa ya, tentang orang Tuhan yang membenci dosa, tetapi dosa yang disebut di sini ketika dosa kita itu dibereskan di dalam nama Tuhan, dia setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita. Jadi perlu melihat konteks dari ayatnya juga. Nehemia melanjutkan nih. Oke. Nehemia banyak ya. Setelah kehilangan, atau bisa juga dibilang setelah manusia jatuh dalam dosa, ada jarak yang sangat jauh antara manusia dan Allah. Tapi tidak berhenti di situ, lanjut ke ayat 24. Ada aksi tindakan yang Kristus lakukan, yaitu karya penebusan. Terkait dengan kata cuma-cuma, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini adalah bentuk penebusan yang dahsyat. Cuma-cuma tidak berarti murahan. Ini adalah hal yang sangat mahal, tidak mampu dibayar dengan apapun. Betul. Cuma-cuma tidak selalu murahan. Cuma-cuma, kenapa diberikan cuma-cuma? Karena manusia tidak bisa membayar apapun dari itu. Jadi tidak mungkin. Kalau Tuhan minta 1 rupiah pun, you nggak punya, tetap you akan gagal. Tapi supaya you mampu untuk melakukan itu, maka Tuhan harus memberikan itu cuma-cuma. Ya. Thank you untuk Nehemia. Ada tanggapan dari Puspita juga dari ayat 23 sampai 24. Saya belajar bahwa untuk mengerjakan keselamatan atau penebusan yang telah saya terima secara cuma-cuma, yaitu melalui Yesus Kristus. Oke, ada tanggapan juga. Oh, ini ada pertanyaan Bu dari Bulani. Masih melihat 1 Yohanes 5, dosa yang tidak mendatangkan maut. Tadi kita sudah menjawab juga ya Bu Lani. Oke, pertanyaan dari Bu Evi Pasa. Ada pertanyaan dari teman saya yang Muslim. Dia tanya begini, enak dong orang Kristen setiap melakukan dosa tinggal berdoa dan diampuni. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada teman saya tersebut? Thank you. Iya, ini membutuhkan jawaban yang panjang dan waktunya tidak cukup. Tapi sangat bagus bahwa Evi punya hati untuk menjawab kepada mereka yang bertanya ya. Saya kira sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita itu tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Seberapa kecil, seberapa besar dosa yang sudah kita lakukan itu kita pada dasarnya tidak layak. Arti dari kasih karunia itu adalah anugerah. Anugerah itu adalah hadiah ya. Jadi karena bukan usaha. Kalau Tuhan memberikan anugerah kepada siapapun, siapa manusia yang bisa menolak? Ya, jadi bukan karena manusia layak, tetapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Ya, ada satu tanggapan Ibu dari Bulani. Menurut saya jatuh dalam dosa itu sesekali, tapi kalau hidup dalam dosa itu biasanya menikmati. Ya, orang yang menikmati keselamatannya masih dipertanyakan ya, Bulani. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Via. Jadi keselamatan dan pembenaran itu mutlak keputusan Allah? Dua-duanya, menurut saya. Tidak hanya keputusan Allah, tapi bagaimana kita meresponi. Ketika meresponi kasih karunia Allah, dan itu pasti karena Tuhan yang akan menolong. Jadi dua tapi keseluruhannya bergantung kepada Allah. Tapi usaha kita pun itu adalah usaha dari Allah yang menolong kita untuk bisa mampu bangun lagi tadi ya. Ada tambahan dari Kak Patrick? Cukup. Oke. Karena waktu kita akan lanjutkan Kak Indeke. Kiranya masih bisa mengikuti juga, bisa mendengar juga. Oke, kita akan lihat di pasal 3 ayat 27 sampai 28 dikatakan, jika demikian. Nah, ini jawaban dari semuanya nih. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ketika teman-teman menggali dari pasal 3 ayat 27 ini, apa kata bermegah di sini maksudnya dalam konteks ini? Sempatkah mencari kata bermegah? Kak Patrick lagi mungkin? Kalau menurut saya kata bermegah di sini artinya ketika orang itu dibenarkan oleh Tuhan dan dia sudah atau dibenarkan oleh Tuhan, itu kan tadi kita sepakat itu karena usaha manusia ya. Artinya nggak ada hal yang bisa kita
sombongkan kalau kita bisa sampai tahap ini. Itu semua karena anugerah atau karya penebusan Allah yang cuma-cuma itu tadi. Jadi ini kan mungkin kalau saya rasa ya ini jawaban untuk orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka itu sudah aman-aman saja ketika mereka sudah melakukan hukum Taurat. Padahal kemegahan yang mereka alami itu kalau tidak didasarkan oleh iman kepada Tuhan, ya itu kemegahan yang sia-sia. Tapi karena kamu sudah diselamatkan, itu semua itu karena Tuhan loh, bukan karena kamu. Itu semua karena Tuhan. Oke, jadi bisa disimpulkan berarti apakah manusia bisa bermegah berdasarkan perbuatan baik atau amal yang telah dilakukan selama hidupnya? Apakah manusia bisa bermegah dalam hal itu? Karena perbuatan baik mereka terhadap keselamatan, menurut saya tidak. Tapi kalau bersyukur karena keselamatan yang diberikan itu bisa. Itu memang sepatutnya seperti itu. Iya. Oke, jadi kita sudah lihat ya dari konteks ini tadi bahwa orang Yahudi bermegah atas selain mereka adalah umat pilihan Allah, mereka bermegah atas hukum Taurat, tetapi di sini Paulus kasih satu penekanan gitu ya, bahwa ketika kita bermegah bukan berdasarkan perbuatan baik atau amal atau hasil dari perbuatan hukum Taurat yang dilakukan, tapi karena Kristus. Nah, ini Kak Yunika bisa bergabung, kita melihat lagi ayat 27 tentang pembenaran hanya karena iman nih. Mengapa manusia hanya dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus? Dan iman seperti apa yang dimaksudkan di dalam ayat 27-28 ini? Ya, apakah suara saya jelas? Jelas. Semoga jelas ke depan. Ya, boleh diulang kembali pertanyaannya, Kak Roma? Iya, mengapa manusia dibenarkan karena iman? Iman yang seperti apa yang dimaksud? Manusia karena iman, karena manusia membenarkan dirinya sendiri. Hanya iman kepada Tuhan, Tuhan penebusan. Kita, maka kita tidak jelek sekali ya, Nika. Susah sekali didengar. Iya. Saya lagi coba. Putus. Iya, putus tuh. Memang agak susah jaringan di sini, Bu. Iya, apakah sudah jelas? Jelek sekali ya. Aduh, sayang, iya. Iya, mungkin Kak Patrick bisa bantu? Kenapa manusia bisa dibenarkan karena iman ya? Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ya. Ya, kalau menurut saya seperti yang dikutip oleh Bu Yulia tadi ya, karena tidak ada satupun usaha manusia yang sanggup untuk menanggapi itu ya, satu-satunya cara untuk kita benar-benar merespon ya dengan cara kita percaya kalau kita ini sudah dibenarkan. Nah, percaya itu yang percaya atau iman itulah yang akhirnya ya sesuai dengan apa yang kita percaya itu yang akan terjadi. Saya ulangi ya kalau mungkin. Jadi satu-satunya cara merespon pembenaran dari Tuhan itu kan tidak dengan perbuatan baik kita, tetapi dengan rasa percaya sungguh-sungguh itu tadi atau rasa iman itu tadi. Jadi rasa iman atau iman itulah yang membuat kita mendapatkan apa yang kita percayai atau pembenaran itu. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sedikit salah ya menurut aku. Saya koreksi ya pertanyaannya. Mengapa manusia dibenarkan melalui iman? Saya kira iman tidak menyelamatkan. Patrick, kalau saya kasih pertanyaan yang lebih jelas lagi, siapa yang menyelamatkan kamu? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi iman melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak semua iman menyelamatkan. Ya, maksud saya iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu tadi. Iman yang menyelamatkan hanya satu, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Saya bisa beriman kepada siapa saja gitu ya. Jadi saya koreksi pertanyaannya ya. Mengapa kita dibenarkan melalui iman? Bukan iman yang
menyelamatkan kita, tapi iman itu jalan untuk kita diselamatkan. Jalan untuk kita sampai kepada Kristus. Karena yang menyelamatkan bukan iman kita, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan kita. Gitu ya? Siap. Oke. Nah, dan kita masih di bagian dari ayat 28 ini berkaitan dengan hukum Taurat. Nah, mungkin kalau Kak Yunika mendengar, betulkah ini udah mempelajari sedikit mungkin ya tentang hukum Taurat. Betulkah menurut Kak Yunika hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan? Gimana? Aduh. Itu tidak bisa membentuk manusia. Sorry, suaranya belum jelas. Aduh. Ini Kak Patrick jadi single fighter nih. Karena Kak Yunika. Iya, sayang sekali Yunika. Nah, kita pengen mendengar suaramu, tapi suaranya tidak bisa didengar. Iya, untuk sementara Patrick yang akan jawab dulu ya. Iya. Ya, maaf ya, Pak Patrick. Iya, betulkah hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan? Ya, seperti Menurut yang Kak Patrick. seperti yang barusan kita diskusikan, satu-satunya yang menyelamatkan kan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan hukum Taurat ini, kalau menurut saya, ini membuat orang tuh sadar betapa mereka itu berdosa dan membutuhkan keselamatan, yaitu lewat Yesus Kristus itu. Oh, tepat sekali jawabannya. Jadi sudah menjawab tentang kepentingan hukum Taurat itu sendiri ya. Ya. Thank you. Oke. Iya. Oke, dan dari dua ayat yang kita pelajari malam hari ini di pasal 3 ayat terakhir ini kita melihat bahwa dari apa tadi ya, tentang fakta bagaimana kita tidak ada dasar untuk berbuka selain di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan hukum Taurat juga berguna di sini untuk apa ya, melihat, menyadarkan kita betapa kita berdosa. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita syukuri nih dari dua ayat yang kita gali malam hari ini? Ya, Kak Patrick lagi nih. Semoga Kak Yunika bisa juga nanti. Yang bisa saya syukuri dari dua ayat ini ya tidak lain dan tidak bukan karena keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Itu yang patut kita syukuri, dan dari ayat ini pun kita dijelaskan bahwa perbuatan baik kita tuh tidak menyelamatkan kita, tapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Oke, Kak Yunika bisa bergabung? Ya, apakah sudah bisa jelas? Bagus. Nah, jadi yang saya syukuri adalah bahwa iman yang dikaruniakan Tuhan kepada saya, iman kepada Tuhan Yesus, membuat saya benar dan saya bisa kembali memiliki rupa dan gambar Allah di dalam hidup saya. Saya bersyukur dengan cara melakukan perbuatan yang baik. Jadi, perbuatan baik adalah bentuk ucapan syukur saya karena kasih karunia Allah kepada saya. Apakah jelas, Bu? Oh, jelas sekali. Bagus banget, Yunika. Thank you. Iya. Oke, pertanyaan aplikasi terakhir. Iya, kita sudah masuk di bagian terakhir dari langkah terakhir, yaitu aplikasi. Apa nih yang teman-teman pelajari dari rumah pasal 3 ini, dan apa aplikasi yang akan dilakukan dari kita semua gitu, termasuk dari Kak Patrick, dari Kak Yunika, untuk tidak bermain-main dalam dosa dan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, bentuk aplikasi apa nih yang akan dilakukan? Kalau bisa mendengar, mungkin Kak Yunika dulu bisa bergabung. Ya, aplikasi yang bisa saya lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya
Seperti yang saya katakan tadi, bentuk ucapan syukur saya salah satunya adalah melakukan perbuatan yang benar. Nah, jadi aplikasi saya adalah saya berusaha untuk melakukan perbuatan yang benar dan tidak melakukan perbuatan yang salah. Jadi saya menghargai keselamatan saya dengan tidak hidup sembarangan. Apakah jelas, Bu? Ya, jelas banget. Ada lagi? Nah, bukti saya percaya kepada Tuhan Yesus bisa dilihat oleh orang lain. Jadi aplikasi yang saya lakukan akan berdampak kepada orang lain, bukan hanya kepada saya. Jadi perbuatan baik yang saya lakukan adalah perbuatan baik kepada diri saya sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Ya. Oke, dari Kak Patrick? Kalau dari aplikasi dari ayat-ayat ini ya, yang pertama yang bisa saya lakukan adalah bersyukur sama Tuhan, karena itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, buat saya. Dan yang akan saya lakukan adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak hidup sembarangan seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Yunike, dan hasil atau buah dari penebusan dari Tuhan itu hendaklah juga saya dampakkan atau berikan dampaknya kepada orang lain melalui perbuatan baik. Tapi bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan saya, tapi bentuk saya bersyukur pada Tuhan. Amin. Saya nyatakan itu kepada orang sekitar saya lewat perbuatan baik. Amin. Ya, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dan orang melihat Kristus di dalam kita ya. Ya, thank you Patrick dan Yunike. Terima kasih juga teman-teman sahabat Sabda yang sudah memberikan pertanyaan tanggapan malam hari ini ya, dari bagian kedua yang kita bahas. Ini tadi ada tanggapan yang dari Ferry, bisa dihubungkan di kitab Efesus 3 ayat 8 sampai ya, 9. Bukan karena hasil usaha, tapi karena ya penebusan Kristus ya. Oke, dia tanya, tapi sebenarnya sudah menjawab dari teks itu. Pertanyaan dari Ray, iman itu berasal dari diri kita sendiri yang percaya kepada Tuhan, atau iman itu Tuhan juga yang berikan? Gimana menurut Kak Patrick ini? Semangat. Semangat. Gimana ya? Kalau menurut saya sendiri, yang membuat kita bisa percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan ya Roh Kudus ya. Roh Kudus yang membuat kita bisa yakin, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau dari pertanyaan ini, iman itu berasal dari kita sendiri atau dari Tuhan, mungkin awalnya dari Tuhan, terus kita meresponi dalam hidup kita. Oke. Kalau bisa diumpamakan seperti kartu kredit ya. Maksudnya kita diberi kartu, kita punya kartu, tapi kalau kartu itu tidak diaktifasi oleh bank, tidak mungkin akan jalan. Ya, Roh Kuduslah yang mengaktifasi iman kita sehingga iman kita itu bertumbuh dan berbuah. Ya. Oke, makanya harusnya sebagai orang percaya juga semakin hari iman kita juga semakin meningkat di dalam Tuhan. Nah, ada tanggapan dari KIP Pasa, jadi intinya kita sebagai murid-murid Tuhan harus terus melekat kepadanya, ya, terus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Putus-putus ya video host. Oke. Video host, putus-putus, enggak ya? Enggak kayaknya, Bu. Mungkin tempat Ibu kayaknya. Oke. Ya. Oke. Sudah semua menjawab pertanyaan dan juga respon dari sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini. Bersyukur banget di tengah-tengah kita membahas pasal 3, meski tadi sedikit buffering ya, dengan sedikit banyak buffering dengan Kak Yunike, tetapi di akhir-akhir bisa membagikan aplikasi itu juga ucapan syukur karena kita bisa mendengarkan juga suara Kak Yunike. Ya, thank you banget untuk Kak Patrick dan juga Kak Yunike yang sudah bergabung. Apakah masih ada waktu untuk mengajak sahabat Sabda join live, Bu? Nggak bisa kayaknya. Sudah waktunya ya? Iya. Malam hari ini bukan hanya Kak Yunike atau bukan hanya Kak Patrick, tapi saya juga bersyukur bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman. Senang sekali, ini satu kesempatan yang istimewa juga bagi saya untuk mempelajari kembali kitab Roma pasal 3. Dan bukan hanya kitab yang sulit, tetapi
satu kitab yang sangat penuh dengan daging menurut saya di sini. Jadi mengkuliti lagi bagaimana kehidupan saya sendiri sebagai orang yang berdosa gitu ya. Bahkan Paulus menjabarkan banyak sekali hal yang membuat orang Yahudi saat itu bermegah karena mereka punya hukum Taurat dan mereka melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Tetapi di pasal 3 Paulus benar-benar kasih tahu kepada kita semua dan termasuk kepada saya. Tetapi sekarang bagaimana semua orang telah berbuat dosa, itu fakta yang dibeberkan kepada kita semua termasuk saya. Tetapi ada satu pengharapan yang pasti yang saya lihat di pasal 3 ini ya. Bukan hanya membeberkan tentang dosa, tetapi di sisi lain Paulus mengatakan bahwa akan ada pembenaran yang dialami oleh manusia ketika manusia percaya sepenuhnya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan saya bersyukur untuk hal itu dan saya belajar untuk selalu menghidupi hukum Kristus di dalam iman kepada Kristus. Dan saya bersyukur sekali untuk malam hari ini untuk setiap penggalian dari kita semua. Ya, saya senang sekali dengan beberapa jawaban yang diberikan baik oleh Patrick atau Yunike, dengan penuh keyakinan tahu bahwa kita adalah orang berdosa sama seperti yang Paulus katakan, tetapi tidak berhenti hanya di situ gitu ya. Keberdosaan kita itu diberi kasih karunia oleh Allah sehingga kita mendapatkan kesempatan kedua untuk kita bisa hidup bersama dengan Kristus. Jadi saya sangat bersyukur baik Yunike atau Patrick menyadari hal itu. Dan juga untuk aplikasi tadi saya juga sangat suka bahwa kita bukan hanya berbuat baik, tapi juga kita memancarkan kebaikan Kristus gitu ya kepada orang lain. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus dan kita berbuat baik. Tadi Patrick mengatakan berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi menjadi ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Saya kira itu sangat penting sekali. Ya, thank you untuk Yunike dan Patrick. Ya, thank you juga untuk teman Sobat Sabda sekalian semua yang di awal tadi 2 pembahasan pertama kita sangat menarik sekali, banyak sekali respon yang kita dapatkan. Gimana Kak Yunike? Terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Ya, sorry ya, suffering terus, aduh. Bu. Padahal pengen banget dengerin suara kamu nih. Iya, dan suaranya sebenarnya jelas kalau audionya nggak bermasalah ya. Iya, Suaranya sangat sinyalnya. tegas. Ya. Oke, thank you banget Kak Yunike. Nanti lain kesempatan kalau jaringannya oke, di tempat yang oke, nanti bisa join lagi dalam guest PA online bareng. Terima kasih teman-teman malam hari ini yang sudah membagikan pelajaran-pelajaran berharga. Dan kiranya ini juga bisa menjadi satu pengingat, reminder kepada kita semua, sekaligus menjadi ucapan syukur kepada kita semua, bukan lagi tentang bagaimana kita orang berdosa ya, udah kita tahu, tetapi bagaimana kita hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan berikan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan teman-teman mengundang, kalau kayak Ibu Evi atau kayak siapa tadi yang bergabung pertama kali saya lihat nih yang responnya cukup baik. Kalau ingin menjadi guest di waktu berikutnya silakan DM admin Ayo PA, kita akan bisa bersama-sama menggali nats-nats firman Tuhan yang terkenal, yang top di dalam Alkitab. Thank you. Thank you juga untuk Ibu Lani yang sudah memberikan beberapa pertanyaan yang susah. Dan ini juga memberi pertanyaan lagi, bagaimana dengan nasib yang tidak mendapatkan kasih karunia? Aduh Ibu Lani kayaknya itu lanjutan nanti untuk Roma 5 dan 6 ya. Jadi pastikan Ibu Lani hadir nanti dijawab di situ ya Bu ya. Okay. Terima kasih juga untuk Tere dan terima kasih Patrick dan Yunike. Juga Pak Wahyu Yohanes yang mengatakan amin. Selamat bergabung Pak Wahyu. Besok minggu depan bergabung lagi ya Pak Wahyu. Ya. Dan Ibu Evi terima kasih untuk PA-nya. Sama-sama kita sangat mendapat berkat hari ini dan kita akan berpisah, kita akan tutup dalam doa. Dan minta kesediaan Kak Patrick untuk menutup PA online bareng kita malam ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur semua karena anugerah, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, ajari kami untuk terus setia dalam iman kami. Ajari kami untuk terus Tuhan dalam sepanjang hidup kami terus mengandalkan Engkau dan melekat kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang akan terus pimpin hidup kami, dan Tuhan yang akan terus menyertai kami sampai nantinya kami boleh Tuhan terus karunia-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk
PA ke depan, biar Tuhan sendiri yang akan berbicara secara langsung kepada setiap audiens, sehingga mereka boleh mengalami kasih karuniamu dan perubahan hidup boleh mereka hadapi, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. 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 Wow, terakhir suara Patrick putus-putus Iya. juga. Ujungnya terakhir. Maaf. Sudah mau selesai. Iya, thank Oke. you. Salam Thank ayo you. PA. Salam Ayo PA. Sampai Wih. bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam pembahasan yang masih berkaitan dengan Roma, karena kita masih akan berkutat di kitab Roma sampai bulan Februari. Jadi teman-teman pastikan hadir minggu depan di waktu yang sama, setengah 8 malam waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya. Dan kita membahas Roma pasal 5 dan Roma pasal 6. 2 pasal sekaligus ya. Dan ini masih berkaitan nih, karena kronologis sekali juga ceritanya ini. Nah, kita akan lihat bagaimana Roma pasal 5 dan pasal 6 minggu depan.